Penegakan hukum yang benar dan tegas merupakan salah satu dari ciri negara yang kuat. Sebab hukum adalah pengikat kohesi sosial antara warga negara yang terdiri dari berbagai latar belakang. Lewat penegakan hukum yang benar, warga akan merasakan kehadiran negara dalam rangka melindungi dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara. Dan penegakan hukum inilah yang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar negara dan bangsa ini. Terus terang saja, masih banyak warga negara yang merasakan bahwa penegakan hukum di negara ini belum memadai. Bahkan pengacara senior Muara Karta dengan tegas mengatakan bahwa penegakan hukum di negara ini masih amburadul. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum, maka kita tidak pernah merasa menerima keadilan itu yang sebenarnya. Karena kita tahu persis, tidak usah jauh-jauh, beberapa bulan yang lalu Menko Polhukam Pak Mahfud MD pun sudah mengatakan hukum kita amburadul. Semua bisa dipesan, semua bisa diorder, dan semua bisa diatur. Sehingga mencari keadilan yang hakiki itu kita tidak pernah dan belum pernah kita temukan di Republik ini. Selaku pengacara yang sering mendampingi klien dalam kasus hukum, Muara Karta secara belak-belakan mengatakan bahwa dirinya seringkali kesal dengan perilaku para oknum penegak hukum karena seringkali membolak-balikan perkara. Saya sendiri sebagai praktisi hukum ya, yang sering beracara di pengadilan, kadang mendampingi klien itu kadang kita juga mangkel ya. Tidak hanya di tingkat pengadilan, di tingkat awal, di tingkat penyelidikan, penyidikan sampai penentuan satu kasus, apakah itu kasus perdata ataupun kasus pidana, ini kadang dipelintir. Yang pidana bisa jadi perdata, yang perdata pun bisa jadi pidana. Saya baru sebulan yang lalu mendapat perkara ini udah setahun, tapi baru putusan kemarin. Saya menangani kasus hutang piutang, ya jelas itu hutang piutang bisnis, ya di Medan. Klien saya ditahan di Kapoltabes, ditahan di Kejari, dan dilimpahkan ke pengadilan. Akhirnya kita berjuang dengan dibantu media, kita terapkan di pengadilan itu seperti apa. Akhirnya klien saya itu mendapatkan bebas murni karena memang kasusnya perdata, tetapi dikriminalisasi menjadi pidana. Akhirnya bebas. Dari pengalamannya menangani perkara, Muara Karta menemukan banyak sekali kejanggalan dalam proses hukum. Muara Karta bahkan mengakui bahwa terkadang pasal yang dikenakan kepada seorang terduga pelaku kejahatan ditentukan oleh keinginan polisi, jaksa, dan hakim, dan bukan oleh fakta hukum atas perkara yang sedang diselidiki, disidik, dan akhirnya diputuskan. Lebih jauh, Muara Karta mengungkapkan bahwa disinilah ruang gelap terjadinya jual beli pasal. Lawyer pun, praktisi hukum itu sebenarnya juga penegak hukum. Cuman akhirnya lawyer ataupun praktisi hukum itu menyesuaikan dengan keinginan di kepolisian, dengan keinginan di kejaksaan, dengan keinginan di pengadilan. Jadi tidak ada yang memang bisa kita lakukan ketika keinginan kita ini bertolak belakang dengan keinginan kepolisian ataupun pengadilan ataupun keinginan dari kejaksaan. Akhirnya kita menyesuaikan. Nah inilah yang terjadi akhirnya jual beli hukum, jual beli pasal. Berapa ribu advokat ya yang memang harus menegakkan hukum akhirnya terbawa arus untuk ikut mengatur hukum. Kalau sudah ada komersialisasi pasal, maka kita pun bisa menebak produk putusan pengadilan atas sebuah perkara.
parameter berat ringannya hukuman bukan lagi tergantung pada fakta-fakta yang terungkap, melainkan tergantung pada kekuatan finansial. Mungkin inilah yang bisa menjelaskan ironi mengapa maling ayam bisa ditindak dengan sangat amat tegas, sementara para maling uang negara terkesan begitu licin di ruang persidangan. Demi Tuhan, kita selalu mengatakan itu di pengadilan berdasarkan ajas ketuhanan apa segala macam. Tetapi semua live service ya, tidak ada yang bisa kita lihat ataupun kita bisa jadikan contoh kalau hukum itu benar-benar mengayomi masyarakat. Yang ringan bisa jadi berat, yang berat pun bisa jadi ringan. Nah, hukum ini udah mesti benar-benar dijadikan panglima. Itu udah mesti dari atas ke bawah. Jadi jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mesti dibalik. Jadi tajam ke bawah, di atasnya itu bisa mengatur ke bawah dan bawah bisa mengatur ke atas. Jadi jangan dibalik-balik. Sebagai warga negara, kita semua tentu berharap hukum benar-benar ditegakkan. Jika tidak, maka proses hukum tidak lagi menjadi instrumen bagi warga negara yang ingin mencari keadilan. Sebaliknya, proses hukum hanya akan melahirkan ketidakpastian dan frustasi sosial berkepanjangan. Inilah yang memang kita berharap. Hukum ke depan ini memang benar-benar bisa benar-benar mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan masyarakat pencari keadilan itu memang bisa benar-benar menerima keadilan itu yang hakiki. Yudikatif, legislatif, itu duduk bagaimana hukum ini bisa benar-benar menjadi pengayom masyarakat, ya. Tidak lagi menjadi hantu masyarakat. Jadi yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jadi tidak dibolak-balik.